Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Refiller Lady Rara Siahaan. Selamat datang di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Sebelum saya memulai, Tuhan memberikan saya pesan untuk beberapa orang. Yang pertama, untuk engkau yang bernama Victor dan kau lahir di bulan April antara tanggal 6 atau tanggal 16. Tuhan katakan bahwa ada beban di hatimu dan kau sedang berteriak, "Why God?" Kau sedang berteriak kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan?" Sepertinya apa yang sedang terjadi itu jauh daripada janji yang Dia berikan atas hidupmu. But God only say to you, it's just a beginning. Ini hanya awal dari sebuah perjalanan di mana Tuhan akan memakai engkau menjadi arit penuaian akhir zaman. Bersiaplah untuk menerima konsep dan strategi yang baru. Dan yang kedua, Tuhan juga di sini memberikan saya untuk Anda yang lahir pada tanggal 25 Juli. Dan Anda sedang berdoa dan Anda mau masuk ke dalam sekolah atau universitas favorit Anda. Namun sepertinya pintu tidak terbuka. Dan Tuhan saat ini berkata, Dia menutup pintu yang menurutmu baik. Sebab Dia sedang membukakan pintu yang menurutnya lebih baik. Percayalah pada kehendaknya dan tetap semangat. Haleluya. Di hari ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda yang menjelang atau mengikuti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saya akan buka pertama-tama di firman Tuhan, kita baca bersama-sama Bapak Ibu di Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu Ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tanda-tanda bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Sebagai anak Tuhan kita harus aware, kita harus waspada dan kita tidak bisa menutup mata atau telinga kita mengenai tanda-tanda di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kita akan banyak bahas hari ini dari kitab Wahyu. Bapak Ibu tahu bahwa penulis dari kitab Wahyu adalah Yohanes, salah satu murid yang dikasihi daripada Tuhan Yesus. Dan ketika kitab Wahyu ditulis, Yohanes saat itu berada di Patmos. Dan kita tahu kisahnya bahwa Yohanes itu mengalami proses yang gak enak. Dia bahkan mengalami dalam proses api panas dan minyak yang panas seperti digoreng, namun dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena Matius 16 ayat 28 berkata, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ayat ini berbicara mengenai Yohanes. Walaupun begitu tekanan besar atas hidupnya, dia tidak mengalami kematian. Karena dia harus menulis Revelation atau dia menulis yang namanya kitab Wahyu. Sebenarnya ada dua inti daripada kitab Wahyu Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah proses perubahan atau transformasi dari Tuhan Yesus dari keimamannya menuju ke raja. Alias dari imam menuju raja. Dan yang kedua, kitab Wahyu berbicara bahwa nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama akan datang ke masa penggenapan ketika akhir zaman itu tiba. Oleh karena itu di Patmos, Yohanes berjumpa dengan Anak Manusia itu. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai wujud raja. Artinya terjadilah nubuatan yang Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yohanes menulis kitab Wahyu ini berdasarkan inspirasi daripada Tuhan Yesus sendiri. Ini merupakan kitab masa depan dan Yohanes menunjukkan bagaimana nubuatan nabi-nabi di zaman perjanjian lama akan digenapi di akhir zaman. Dan semuanya tertulis di kitab Wahyu. Saya akan bacakan, mungkin Bapak bisa baca di rumah di Yoel 2 ayat 30 sampai 31, juga di Yesaya 13 ayat 10, di mana kedua ayat ini berbicara bahwa di akhir zaman matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Dan ada sesuatu yang berubah di bintang-bintang. Gugusannya akan memancarkan sinarnya yang lebih lagi. Dan matahari akan menjadi gelap. Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kalau kita lihat itu semua tertulis di perjanjian lama. Dan itu kembali ditulis dalam kitab Wahyu menuju ke akhir zaman. Dan ketika kita semua tarik, kita simpulkan begitu banyak nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama. Itu dapat disimpulkan dalam kitab Wahyu.
Oleh karena itu kita akan sebut pewahyuan hari ini adalah tanda-tanda berdasarkan tanda alam dan tanda sekitar kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu, ketika di firman Tuhan ada jelas bilang bahwa tanda-tanda akhir zaman, kita akan lihat ada gelora laut, kita akan lihat kebingungan, ketakutan di bangsa-bangsa, akan ada tanda matahari, bulan dan bintang. Kalau Bapak Ibu cek kembali, bukankah kita semua sudah mengalami itu semua Bapak Ibu? Kita sudah melewati namanya gerhana matahari, kita melihat kabar-kabar mengenai gelora laut, tsunami, banjir bandang, apapun itu Bapak Ibu yang membuat bangsa-bangsa ketakutan, membuat bangsa-bangsa bingung. Artinya Lukas ini sudah mulai tergenapi. Kita harus berjaga-jaga senantiasa Bapak Ibu. Lalu dikuatkan lagi di Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pahami, kalau Bapak Ibu pernah baca, Tuhan Yesus sering menggambarkan, membandingkan kedatangan yang kedua adalah seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Bapak Ibu, zaman Nuh itu terjadi ratusan tahun setelah Adam ada di bumi ini, dan zaman Lot terjadi setelah ratusan tahun dari air bah. Tapi kita lihat bahwa di zaman Nuh, Tuhan memberikan penghukuman atau Tuhan bumi ini dihancurkan, bumi ini dihabiskan oleh yang namanya air bah, yang dinamakan oleh air. Tapi ketika di zaman Lot, Sodom dan Gomora, bumi dihancurkan dengan api yang menghanguskan. Artinya Tuhan sedang mau bilang bahwa tanda-tanda akhir zaman ada tanda air yang menghanguskan, ada tanda air yang menghancurkan, ada tanda api yang menghanguskan. Lalu pertanyaan selanjutnya kalau kita mau perdalam lagi Bapak Ibu, apa yang terjadi pada zaman Nuh? Itu terjadi di Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu bisa baca di rumah Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, pada saat zaman Nuh, bangsa itu belum pernah melihat ada masa air yang begitu besar turun ke bumi. Dengan kata lain, mereka belum pernah lihat yang namanya hujan yang begitu besar. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ketika Nuh membuat bahtera, itu merupakan sesuatu hal yang aneh. Suatu hal yang di luar batas kewajaran manusia. Tetapi ketika dia dengan ketaatan yang membuat bahtera, dan akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Tapi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang selain daripada keluarga Nuh, mereka semua dibinasakan. Dan Tuhan selanjutnya Tuhan berbicara seperti yang tadi saya sudah katakan, Tuhan mau menghancurkan dunia, artinya kesudahan daripada dunia ditandai dengan dua hal yang tadi saya sudah katakan, yaitu air dan api. Bapak Ibu bisa baca ini di Kejadian 7 mengenai kisah Nuh, dan di Kejadian 19 mengenai kisah Lot. Di mana Sodom dan Gomora dihancurkan dengan api yang menghanguskan karena orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka melakukan kejahatan, kenistaan di mata Tuhan. Oleh karena itu di hari-hari terakhir ini, dunia Tuhan katakan dulu sudah dihancurkan oleh air, dan dunia di akhir zaman akan dihancurkan dengan api yang menghanguskan. Kita baca Bapak Ibu di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia, garis bawahi Bapak Ibu, akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya hari ini kita harus memperhatikan dengan seksama tanda-tanda di semesta alam, bahwa itu sebagai pertanda bahwa kita sudah memasuki hari-hari yang terakhir. Tuhan memakai tanda-tanda di alam untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kedua kalinya. Lukas 21 ayat 11 berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lalu saya akan bacakan lagi Bapak Ibu, kita akan banyak baca firman Tuhan. Ini untuk menguatkan setiap kita supaya kita jangan lengah. Kita harus berjaga-jaga, kita tidak boleh terlena dengan hidup kita, tapi kita harus fokus kepada Tuhan, perbaiki diri kita, bertobatlah selagi masih ada waktu. Wahyu 8 ayat 8-9 berkata seperti ini.
Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Bapak Ibu, gunung besar itu berbicara gunung Merapi, volcano yang besar yang tiba-tiba meledak. Dan ketika gunung itu meledak, dilemparkan ke laut dan laut menjadi darah. Artinya ada erat hubungan gunung meletus, gunung yang meledak dengan gelombang air laut yang pasang. Bukankah kita sering lihat karena volcano, karena eruption, karena ledakan gunung berapi, bahkan karena gempa bumi akhirnya terjadi yang namanya tsunami. Bahkan tsunami di Indonesia, waktu itu kita tahu di Aceh itu menelan ratusan ribu korban jiwa. Dan bakal kapal-kapal yang dari laut terseret, yang dari darat juga hancur semuanya berkeping-keping karena awalnya dari gempa dan akhirnya muncul tsunami. Itu tanda seperti kitab ini sudah tergenapi Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu dalam sejarah juga di tahun 1815 dulu ada satu ledakan gunung berapi yang besar di Indonesia. Dan itu mengubah summer menjadi winter. Di negara-negara Eropa yang harusnya musim panas menjadi musim dingin. Dengan korban hampir puluhan ribu jiwa. Saat itu langit menjadi gelap untuk beberapa bagian bumi. Hanya karena gunung meletus di Indonesia. Dan sejarah itu benar Bapak Ibu dan tertulis. Bukankah kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan itu sudah terbukti Bapak Ibu. Bahwa dari ledakan gunung Merapi matahari bisa menjadi gelap. Matahari itu membuat yang tadinya summer menjadi winter. Oleh karena kita bisa belajar hari ini bahwa Tuhan sudah memperkatakannya. Tuhan sudah mengajak kita untuk berjaga-jaga melalui firman Tuhan. Lalu setelah itu kita bisa baca selanjutnya. Selain gunung Merapi, selain air yang laut bergelora, kita lihat juga di Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 Bapak Ibu itu tentang mengenai bintang-bintang yang jatuh. Itu mengenai air yang menjadi pahit. Bapak bisa baca di rumah. Itu seperti benda-benda langit yang berjatuhan dan kuasa-kuasa langit yang bergoncang. Bukankah kita sudah sering banyak dengar berita akhir-akhir ini? Bahwa ada meteor yang mau jatuh, ada asteroid, ada komet-komet bintang yang berekor yang mereka mau mendekati daripada atmosfer bumi. Bukankah lagi-lagi bahwa wahyu itu sudah mulai digenapi Bapak Ibu? Bapak Ibu juga bahkan air itu berubah jadi pahit, artinya gini Bapak Ibu. Kita lihat di negara-negara maju sudah banyak sekali air itu udah terkontaminasi, udah jarang banget ada air bersih. Kita bersyukur di Indonesia, di daerah-daerah pegunungan masih banyak air bersih, tapi kalau di daerah perkotaan sudah tidak ada yang namanya air bersih. Bukankah sama seperti Wahyu yang bilang bahwa air itu menjadi pahit? Lagi-lagi nubuatan dari kitab Revelation, kitab Wahyu itu sudah terjadi di masa-masa sekarang ini. Dan air yang pahit itu atau wormwood atau apistus yang penyebabnya karena bintang itu jatuh, itu adalah berdasarkan kejadian. Kenapa? Itu adalah curse atau itu adalah poison. Itu adalah kutuk, itu adalah racun yang akhir zaman ini sedang dilepaskan. Dan selanjutnya apalagi tanda-tanda mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu di Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Lalu kita loncat di Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bapak Ibu, bukankah kita juga lihat di zaman sekarang ini makanan sulit sekali Bapak Ibu. Banyak orang kelaparan, harga sembako terus meningkat. Bahkan ada beberapa hal yang kita sulit cari di zaman sekarang ini. Karena ini udah tanda-tanda akhir zaman, Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kalinya. Bahkan ada di beberapa tempat, ya ini harus kita berdoa Bapak Ibu, ada beberapa tempat orang-orang antikris sudah mulai muncul. Karena legalitas, karena power, karena otoritas mereka akhirnya muncul dan mereka mau mengontrol orang-orang. Karena mereka punya kekuasaan dan mereka mempunyai persediaan makanan. Sehingga mau gak mau nanti orang-orang tersebut memakai tanda itu supaya mereka tidak kelaparan. Kita berdoa itu jauhkan daripada kita semua, amin Bapak Ibu. Karena ini waktunya Bapak Ibu kita anak-anak Tuhan bangkit. Kita anak-anak Tuhan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena gak lama lagi antikris yang akan menunjukkan dirinya. Dan dia memakai segala cara supaya banyak orang menyembah dia. Itu adalah yang namanya early tribulation. Atau dengan kata lain itu tribulasi mula-mula. Masa awal daripada antikris datang ke dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu,
Ketika itu terjadi juga di Wahyu 6 ayat 8, ketika tadi sudah dimulai dari gempa bumi, laut menjadi naik, ada gunung berapi, ada yang namanya bintang-bintang jatuh, terus juga makanan semua dipersulit, suplai makanan mengurang, air menjadi pahit. Kita juga lihat bahwa banyak penyakit sampar yang tadi kita sudah katakan. Banyak sakit penyakit, ada pedang kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti yang sedang kita alami, kita sedang di masa pandemi corona, COVID-19. Justru Tuhan katakan bahwa di masa sekarang ini, ayo anak-anak Tuhan kita berbalik kepada Tuhan. Dan kita benar-benar repent, kita benar-benar bertobat. Dan kita ikuti kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bebal dan tidak mau bertobat. Dan akhirnya kita menjadi kebas dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan sampai kita mengalami hal itu semua. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena di sini tertulis juga banyak orang-orang yang akan sudah mengalami itu semua, tapi tidak juga bertobat. Ada Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Bapak Ibu, bayangkan sudah begitu banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Firman Tuhan, Wahyu bilang, tetap ada manusia-manusia lain yang tidak bertobat. Mereka tidak mau meninggalkan dosanya. Jauhkan itu daripada setiap kita di dalam nama Yesus. Biar kita menjadi golongan orang yang bertobat. Kita mengalami pengangkatan. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita bahkan menjadi orang-orang yang menginjili. Kita menjadi orang-orang yang menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini hal yang mengerikan Bapak Ibu, bukannya ketika kesusahan datang mereka menyembah Tuhan, malah mereka tetap menghujat Tuhan. Itu sangat berbahaya, itu kebas dari setiap hidup kita di dalam nama Yesus. Dan kabar baiknya Bapak Ibu buat setiap kita, tadi kita sudah mendengar hal-hal yang mengerikan, tapi ada kabar baiknya Tuhan mau katakan di Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Bapak Ibu, sebelum Injil kerajaan diperluas atau disebarkan ke dunia ini, itu belum masuk ke dalam kesudahannya. Kita sebagai anak Tuhan, kita adalah penuai akhir zaman. Mari kita semakin semangat untuk menyebarkan Injil kerajaan. Karena di balik semua kesusahan, di balik semua tanda-tanda yang mengerikan, ada bagian anak Tuhan untuk kita mengerjakan keselamatan, untuk kita melakukan bagian kita, untuk kita menuai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita menyebarkan yang namanya Injil kerajaan surga. Injil akan disebarkan terlebih dahulu, barulah itu yang tadi dinamakan kesudahannya, barulah masuk masa tribulasi tersebut. Dan ketika itu terjadi kita percaya gospel, Injil disebarkan, maka banyak orang yang bertobat, banyak orang yang berbalik, menyembah Tuhan, dan akhirnya hidup mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita berdoa Bapak Ibu, kita adalah gereja Tuhan yang mengalami pengangkatan, ada amin. Biar kita adalah gereja Tuhan, kita dan keluarga kita mengalami pengangkatan. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan menerima anugerah Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan murkanya sebelum Dia memberikan anugerahnya. Artinya sebelum datang murka Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan anugerahnya secara dahsyat buat setiap kita. Terima anugerah itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima dan ucapkan syukur atas anugerah itu. Dan kerjakan keselamatan itu. Jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai kita semua menerima daripada murka Tuhan. Tapi saya berdoa kita semua orang-orang di sini. Kita semua dan keluarga kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Kita yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Kita mengalami pengangkatan bersama Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ayo ingatkan satu dengan yang lain. Ingatkan keluarga kita, teman-teman kita, rekan sekerja kita. Ayo kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya percaya kita semua diberkati Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu terus sampaikan firman Tuhan ini. Kita terus berjaga-jaga. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi sebelum waktunya tiba kita giat bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Sebelum saya akhiri video ini, saya mendapatkan juga pesan khusus untuk orang yang menonton daripada YouTube ini. Yang pertama, ada seorang yang menonton YouTube ini dan engkau sedang bergumul untuk uang pangkal atau uang masuk anak laki-lakimu ke SMA.
Sebab engkau adalah ibu dan kau adalah seorang wanita single fighter. Tuhan katakan, ingat dan terus teriakan bahwa Tuhan Jehovah Jireh. Maka engkau akan melihat penyediaanku, kata Tuhan. Katakan Jehovah Jireh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, ada di sini engkau sedang mau menjual tanahmu yang berada di Sulawesi Utara. Sudah 3 hampir 4 tahun belum ada terobosan. Mari kita sepakat dalam nama Yeshua HaMashiach, sebelum tahun berganti, Tuhan akan memberikan terobosan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, semua yang mengerti bahwa firman Tuhan disampaikan ada sesuatu yang dahsyat, kita harus imani, kita harus katakan amin saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa semua firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya semua kita di tempat ini diberkati, hidup kita diubahkan, dan saya percaya kita akan membagikan pesan ini untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa like, share, juga subscribe daripada video Revival Fire City, sehingga banyak orang diberkati dan menerima pesan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Akhir kata, saya Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.